Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Solihah level 4 SDTK Alabidin, apa kabar? Semoga kalian senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan belajar PAI, Pendidikan Agama Islam, dengan materi bahasan yaitu Kisah Nabi Idris. Marilah sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, kita ucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Solihah semua pasti sudah hafal dengan nama-nama Nabi. Ya, Nabi Idris adalah Nabi kedua setelah Nabi Adam. Karena Nabi Idris ini termasuk salah satu keturunan Nabi Adam ya, solihah. Nabi Idris ini terkenal sebagai seseorang yang solih, taat kepada orang tua, pandai menulis ya, pandai menjahit, dan juga pandai dengan ilmu perbintangan. Selain itu, Nabi Idris juga pandai dalam hal pertanian. Ia mengajarkan bagaimana cara mengatur air ketika di musim hujan atau di musim kemarau. Bagaimana cara mengolah tanah, membajaknya, kemudian menanaminya sehingga menjadi tanah yang subur. Luar biasa. Bahkan Nabi Idris juga pandai dalam hal arsitektur atau seni bangunan. Masya Allah, kalau kita melihat Nabi Idris ini, itu seperti orang yang multi talenta ya nak, pandai dalam berbagai macam hal atau bidang. Karena kecerdasannya inilah, Nabi Idris terkenal sampai ke seluruh penjuru dunia ya. Bahkan Raja Mesir pun kagum dengan kecerdasan Nabi Idris. Karena kagumnya inilah, Raja Mesir taat dan tunduk kepada perintah Nabi Idris. Sebagaimana yang kita ketahui, tugas seorang Nabi adalah menyampaikan tentang keesaan Allah kepada umat manusia. Sama dengan Nabi Idris. Nabi Idris berkelana ke penjuru dunia dan menyampaikan kepada setiap orang yang disinggahinya untuk hanya menyembah kepada Allah saja. Allah pun menurunkan kitab kepada Nabi Idris berupa lembaran-lembaran. Nabi Idris selalu membacanya pada waktu siang maupun malam. Ia selalu bertasbih dan menyebut nama Allah. Dalam setiap aktivitas atau setiap kegiatannya, Nabi Idris tidak lupa berzikir kepada Allah. Bahkan ketika ia sedang menjahit, ketika ia lupa berzikir, ia bongkar lagi semua jahitannya nak. Masya Allah, luar biasa ya. Jadi Nabi Idris itu tidak mau setiap aktivitasnya ada yang terlewat dari berzikir kepada Allah. Inilah yang perlu kita tiru dari kesolihan Nabi Idris, anak-anakku semua. Sebelum wafatnya, Nabi Idris itu memberikan wasiat kepada anak keturunannya untuk selalu menjaga keimanan kepada Allah dan tidak berlaku kufur. Selain itu, Nabi Idris juga berwasiat kepada anak-anaknya untuk menuntut ilmu setinggi-tingginya. Tidak boleh malas dalam belajar dan bersungguh-sungguh dengan apa yang ditekuninya. Nah, ini tepat sekali ya nak buat kita sebagai pelajar ya. Ketika kita belajar dengan sungguh-sungguh, berarti kita juga sudah melaksanakan apa yang sudah Nabi Idris wasiatkan. Dari kisah Nabi Idris ini, kita bisa mengambil banyak pelajaran nak. Beberapa di antaranya adalah, yang pertama, kita harus menyembah kepada Allah dan tidak boleh mempersekutukannya. Tidak boleh kita mencari Tuhan selain Allah, ya nak ya. Kemudian yang kedua, selalu bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu yang bermanfaat. Ini ya, penting sekali. Perlu kita ingat ya nak. Dan yang ketiga, selalu berzikir kepada Allah seperti Nabi Idris tadi. Dalam setiap aktivitasnya, tidak lupa ia selalu berzikir. Dan yang terakhir, kita harus selalu melakukan amal perbuatan yang baik ya. Berbagi pengetahuan kepada sesama seperti Nabi Idris tadi. Meskipun ia orang yang cerdas, dia tidak sombong. Dia selalu memberikan ilmu pengetahuannya untuk kebaikan orang banyak. Luar biasa. Ini perlu ditiru ya, solihah.
Dari kisah Nabi Idris tadi, kita bisa ambil kesimpulan bahwa sosok Nabi Idris adalah orang yang solih, yang taat kepada orang tua, yang pandai dan cerdas, dan suka belajar ya tentunya, karena ia bisa menguasai banyak hal ya. Nabi Idris juga suka berbagi ilmu pengetahuan kepada sesamanya. Jadi setiap ilmu yang ia miliki, ia sampaikan kepada orang lain agar bermanfaat bagi lingkungan sekitarnya. Baik solih-solihah, itu tadi pembelajaran kisah Nabi Idris yang sudah Ustazah sampaikan kepada kalian. Semoga banyak hikmah dan pelajaran yang bisa kita ambil dan bisa kita tiru ya. Dan Ustazah pamit undur diri, mohon maaf atas segala kekhilafan. Mari kita tutup pertemuan kita hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.